Nagih hutang tapi cuma dijawab nanti-nanti doang. Mau lapor polisi tapi hutang piutang masuk persoalan hukum perdata. Atau mau gugat tapi takut mahal dan lama. Sini-sini, saya spill jalur kilatnya. Katakan Bapak di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Shalom, nam budaya, salam kebajikan. Setiap orang semasa hidupnya hampir pasti pernah mengalami persoalan hukum perdata, seperti rusaknya barang oleh seseorang, pesanan yang tidak sesuai, bahkan hutang yang tidak dibayarkan. Nah, seperti yang disampaikan sebelumnya, kita akan membahas terkait trik menagih hutang dengan jalur kilat. Terkadang di dalam beberapa kasus, kita tidak mendapatkan penyelesaian yang memuaskan. Misal, Anda memberikan hutang kepada orang lain. Biasanya penyelesaiannya adalah melakukan penagihan. Namun, terkadang tetap kunjung tidak terbayarkan oleh si yang berhutang. Padahal, dalam beberapa kasus, kita sangat membutuhkan uang itu untuk suatu pekerjaan lain, sehingga hal tersebut menimbulkan kerugian yang besar bagi kita. Dalam menghadapi ini, seringkali kita dihadapkan dengan dua pilihan, pasrah dengan situasi atau membawa persoalan ini ke pengadilan. Namun, bagi sebagian besar dari kita, membawa persoalan hutang piutang ke jalur pengadilan itu bukanlah suatu pilihan. Kita biasanya langsung membayangkan proses yang rumit, biaya yang besar, dan waktu yang cukup lama. Bahkan dalam masyarakat kita ada sebuah mindset yang tertanam yang menyatakan bahwa bersengketa di pengadilan itu ibarat memperebutkan kambing namun bisa kehilangan sapi. Sehingga bagi sengketa dengan nilai yang tidak terlalu besar, kita cenderung bersikap pasrah. Oleh karena itu, menjawab persoalan tersebut, jalur kilat yang akan kita bahas ini bernama gugatan sederhana. Ini adalah jalur instan di pengadilan bagi Anda yang memenuhi syarat. Gugatan sederhana ini diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Junto Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana. Pada intinya, peraturan ini memangkas proses persidangan perdata, membatasi waktu sidang di pengadilan, dan wajib diputus hanya dalam waktu 25 hari kerja. Sesuai dengan pasal 5 ayat 3 berbunyi, penyelesaian gugatan sederhana paling lama 25 hari sejak hari sidang pertama. Namun gugatan sederhana ini hanya diperuntukkan untuk perkara-perkara perdata yang memenuhi persyaratan, yaitu 1. Nilai kerugian maksimal sebesar 500 juta rupiah dan bersifat kerugian material. Sesuai dengan pasal 1 ayat 1 berbunyi, penyelesaian gugatan sederhana adalah tata cara pemeriksaan di pengadilan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan material paling banyak 500 juta rupiah yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya sederhana. Bagi tuntutan yang bersifat imaterial, tidak dapat diajukan karena pembuktiannya itu tidak sederhana, seperti kehilangan reputasi, rasa tidak nyaman, atau kerugian emosional lainnya. Yang kedua, sengketa bukan merupakan sengketa atas tanah atau sengketa lainnya yang telah memiliki pengadilan khusus, seperti sengketa ketenagakerjaan. Yang ketiga, penggugat dan tergugat harus dalam wilayah hukum yang sama. Sebagai contoh, orang yang tinggal di Kota Makassar hanya bisa menggugat orang yang tinggal di Kota Makassar juga, tidak dapat menggugat orang yang tinggal di Kabupaten Goa. Yang keempat, penggugat dan tergugat hanya terdiri dari satu orang saja, namun dapat lebih jika memiliki kepentingan hukum yang sama. Yang kelima, tergugat harus jelas keberadaannya. Dengan kata lain, yang diberikan hutang itu diketahui keberadaannya. Sidang gugatan sederhana ini didasarkan pada beberapa prinsip.
Satu, pendekatan persidangan dapat dikatakan mudah karena penggugat dan tergugat tidak perlu memusingkan terkait pasal-pasal. Para pihak hanya menjelaskan tentang pokok persoalannya. Hakimlah yang akan aktif untuk menentukan pasal yang mana yang akan digunakan dan hal apa saja yang perlu dibuktikan oleh para pihak. Yang kedua, penyelesaian kasus dengan waktu yang cepat. Biasanya proses sengketa di pengadilan itu waktu penyelesaiannya rata-rata adalah kurang lebih 450 hari dari tingkat pertama sampai dengan tingkat Mahkamah Agung. Yang ketiga, pada acara gugatan sederhana ini, persidangan akan dipimpin oleh hakim tunggal dan diselesaikan dalam waktu 25 hari. Berikut langkah-langkah yang harus Anda lakukan pada saat pengajuan gugatan sederhana. Yang pertama, pendaftaran. Penggugat mendaftarkan gugatannya di Kepaniteraan Pengadilan. Selanjutnya, penggugat dapat mendaftarkan gugatannya dengan mengisi belangko gugatan yang disediakan di kepaniteraan. Belangko gugatan berisi keterangan mengenai yang pertama ada identitas penggugat dan tergugat, yang kedua ada penjelasan ringkas duduk perkara, dan yang terakhir tuntutan penggugat apa. Jangan lupa, penggugat wajib melampirkan bukti surat yang sudah dilegalisasi pada saat mendaftarkan gugatan sederhana. Jadi, jika ingin mengajukan gugatan sederhana, cukup mengisi formulir yang telah disediakan di pengadilan dan tidak perlu untuk didampingi oleh advokat. Apabila ada kesulitan, maka akan dibantu oleh petugas pengadilan. Setelah melakukan pendaftaran, langkah selanjutnya adalah pemeriksaan kelengkapan. Di mana pasal 7 ayat 1, Panitera melakukan pemeriksaan syarat pendaftaran gugatan sederhana berdasarkan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 peraturan ini. Ayat kedua, Panitera mengembalikan gugatan yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Ayat 3, pendaftaran gugatan sederhana dicatat dalam buku register khusus gugatan sederhana. Pasal 8, ayat 1, Ketua Pengadilan menetapkan panjar biaya perkara. Ayat 2, penggugat wajib membayar panjar biaya perkara. Yang ketiga, penggugat yang tidak mampu dapat mengajukan permohonan beracara secara cuma-cuma atau prodeo. Yang ketiga, penetapan hakim dan penunjukan panitera pengganti. Pasal 9 ayat 1 menyatakan bahwa ketua pengadilan menetapkan hakim untuk memeriksa gugatan sederhana. Ayat kedua, panitera menunjuk panitera pengganti untuk membantu hakim dalam memeriksa gugatan sederhana. Pasal ke-10, proses pendaftaran gugatan sederhana, penetapan hakim dan penunjukan panitera pengganti dilaksanakan paling lambat 2 hari. Selanjutnya ada yang namanya pemeriksaan pendahuluan. Pasal 11 ayat 1, hakim memeriksa materi gugatan sederhana berdasarkan syarat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 3 dan pasal 4 peraturan ini. Ayat kedua, hakim menilai sederhana atau tidaknya pembuktian. Ayat 3, apabila dalam pemeriksaan, hakim berpendapat bahwa gugatan tidak termasuk dalam gugatan sederhana, maka hakim mengeluarkan penetapan yang menyatakan bahwa gugatan bukan gugatan sederhana, mencoret dari register perkara, dan memerintahkan pengembalian sisa biaya perkara kepada penggugat. Ayat 4, terhadap penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat 3, tidak dapat dilakukan upaya hukum apapun. Selanjutnya ada penetapan hari sidang, pemanggilan para pihak, peran hakim, pemeriksaan sidang, pembuktian, dan terakhir adalah putusan. Pasal 19 ayat 1, hakim membacakan putusan dalam sidang terbuka untuk umum. Ayat 2, hakim wajib memberitahukan hak para pihak untuk mengajukan keberatan. Pasal 20 ayat 1, putusan terdiri dari A. Kepala putusan dengan ira-ira yang berbunyi demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. B. Identitas para pihak. C. Uraian singkat mengenai duduk perkara. D.
pertimbangan hukum, dan E. Amar putusan. Ayat 2. Dalam hal para pihak tidak hadir, jurusita menyampaikan pemberitahuan putusan paling lambat 2 hari setelah putusan diucapkan. Ayat 3. Atas permintaan para pihak, salinan putusan diberikan paling lambat 2 hari setelah putusan diucapkan. Ayat 4. Panitera pengganti mencatat jalannya persidangan dalam berita acara persidangan yang ditandatangani oleh hakim dan panitera pengganti. Jadi, buat Anda yang kesulitan dalam menagih hutang dan ingin menempuh jalur hukum tanpa mengeluarkan banyak biaya dengan penyelesaian secara sederhana dan cepat, cukup lakukan langkah-langkah yang tadi saya sampaikan. Jangan lupa berdoa dan tetap optimis. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.